Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 13 Januari 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Donatur Muda. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca terutama di bagian ayat nomor 9, bagian ayat yang ke-9 dari pembacaan tadi dalam Injil Yohanes tadi, itu menulis bahwa di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tanpa saudara dan saya menyadari, anak ini adalah donatur tunggal dan donatur muda yang mendonasi 5 roti dan 2 ikan dalam pelayanan Yesus pada saat itu. Dan kita mau lihat yang dialami, yang terjadi dengan sang donatur muda ini. Yang pertama, ketika anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan, kemudian itu diambil oleh Yesus. Saudara lihat dalam cerita itu bahwa tidak ada yang tertulis lebih detail tentang anak ini. Jadi donatur muda ini, poin 1 saya katakan, no name. Donatur dengan nama, no name, gak punya nama. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa sekalipun donatur ini tidak memiliki nama yang saudara dan saya tidak ketahui, tapi saya percaya Yesus mengenal orang ini dengan jelas. Yesus tahu orang ini dengan jelas. Dan apa yang dia berikan, apa yang dia donasi itu, Yesus terima. Yesus ambil ke tangan Yesus. Yesus mendoakannya dan kemudian dibagikan oleh para murid sehingga bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya mendonasi bagian yang terbaik yang Tuhan mau, dan itu mendukung pelayanan Tuhan di muka bumi, mendukung pelayanan rohani di muka bumi ini, mari kita teladani yang dilakukan oleh sang donatur muda itu. Donatur dengan no name. Yang kedua yang terjadi dengan donatur ini adalah not picture. Gak ada gambar satupun dari donatur ini. Ya memang di dalam Alkitab pasti gak ada gambar kan saudara. Tapi yang mau saya tekankan di poin yang kedua ini bahwa Yesus menunjukkan dalam firman ini melalui penulis Injil Yohanes ini bahwa ketika donatur muda ini dia memberikan 5 roti dan 2 ikan, gambar dirinya tidak perlu kemana-mana. Karena apa? Surga tahu yang dilakukan oleh si donatur muda ini. Dan donatur muda ini tidak perlu membangun sesuatu dari dirinya untuk memberikan kepercayaan bagi orang bahwa dia yang mendonasi. Karena dia tahu Yesus menerima apa yang dia donasi di hari itu. Not picture. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga mau mengajarkan saudara dan saya bahwa ketika Tuhan menantang saudara dan saya memberikan sesuatu di dalam suatu dunia pelayanan, Tuhan mau kita juga berdiri seperti sang donatur muda ini. Not picture. Gambar diri kita tidak boleh dipakai untuk menonjolkan pemberian kita. Karena surga sanggup melakukan bagian yang terbaik bagi saudara dan saya ketika kita mendonasi di dalam satu pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga,
Yang ketiga saya sebut NE. Kalau yang pertama NN, no name. Yang kedua not picture, NP. Yang ketiga donatur yang NN, no expose. Tak ada expose. Tidak ada expose, tidak ada wartawan yang datang mewawancarai. Tidak ada siaran langsung yang datang untuk kemudian ditayangkan. Tapi hebatnya, surga yang melakukannya. Jadi dunia tidak mengekspos dia. Dunia tidak mengekspos sang donatur muda ini. Tapi surga yang mengekspos dia. No expose ini dari dunia. Tapi dari surga, surga mengekspos dia dengan cara. Surga memberikan pewahyuannya kepada penulis dari 4 Injil ini. Untuk menuliskan kisah ini di dalam Alkitab yang sampai hari ini masih trending topik bagi saudara dan saya. Ini cerita ini masih trending loh saudara. Jika saudara dan saya membahas kembali, ini benar-benar satu peristiwa yang luar biasa. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang. Donatur muda yang membawa perubahan yang dahsyat dalam pelayanan Yesus. Bukan berarti Yesus nggak bisa loh. Justru 5 roti dan 2 ikan di tangan donatur itu biasa aja. Tapi waktu dia memberikannya kepada Yesus itu menjadi luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surga mengekspos itu menjadi catatan sejarah, menjadi catatan firman dari tahun ke tahun yang tidak akan pernah bisa lapuk. Sampai hari ini saudara dan saya bisa belajar dari sang donatur muda itu, bahwa walaupun kita tidak diekspos oleh dunia, ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika kita mendonasi untuk sebuah pelayanan Tuhan di muka bumi, tapi percayalah, surga punya catatan untuk mengekspos saudara dan saya, untuk membawa kita masuk pada trending topik. Bukan di bumi saja, tapi juga di surga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pilihan. Mau trending topik karena diekspos oleh dunia, atau karena diekspos oleh surga. Saya percaya saudara dan saya sepakat kita mau trending topik karena surga yang mengekspos kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, yang keempat, saya beri istilah NCB, no cashback. Saudara tahu waktu sang donatur muda ini memberi, sebenarnya dia tidak mengharapkan kembali. Tidak ada cashback yang dia dapat. Dia tidak mengharapkan. Bukan tidak ada ya, dia tidak mengharapkan cashbacknya. Tapi saya percaya dia akan mendapatkan cashbacknya dari surga. Ada pengembalian dari surga, ada tuaian yang surga sediakan. Terbukti orang semua sudah makan, masih ada sisa 12 bakul penuh loh potongan rotinya. Artinya surga benar-benar tahu bagaimana surga mengembalikannya bagi sang donatur muda ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian keempat ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, waktu kita menabur, percayalah surga akan cashback untuk kita. Dia akan memberikan kembali, membayar cash kepada saudara dan saya, akan dipadatkan, digoncangkan, sampai tumpah keluar, akan diberikan kepada ribaan kita apa yang pernah kita tabur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dilakukan oleh sang donatur muda ini biar menjadi perhatian saudara dan saya, biar menjadi teladan kita bahwa mari kita melakukan bagian dalam mendonasi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di muka bumi ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir yang mau saya share buat saudara, bahwa sang donatur muda ini memberi atau mendonasi tepat waktu, on time, tepat waktu, enggak meleset. Tuhan mau saudara dan saya menangkap, punya kepekaan ketika saudara dan saya dipercayakan Tuhan dalam suatu dunia pelayanan. Mari kita mendonasi tepat waktu. Jangan salah waktu, karena jika kita salah waktu, donasi kita tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jika kita tepat waktu, donasi kita pasti akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam
meneladani teladan donatur muda. Tuhan berkati. Amin.